Ya begini bro ya, kalau kita mau jadi pekerja migran itu tentu kerja kita itu nambah. Kenapa saya bilang nambah? Ya contohlah kalau kita di Indonesia mungkin masih kita di kampung halaman kita nggak mau kerja lebih. Tapi kalau kita di luar negeri itu dituntut untuk kerja lebih, overtime, long time gitulah. Kita dituntut kalau bekerja di luar negeri itu ya kerja full, kerja lebih gitulah. Oke teman-teman ya. Saya ingin bercerita dikit lah pengalaman saya jadi migran ya di luar negeri lah ya. Saya ingin bercerita dikit lah pengalaman saya pribadi lah ya sebagai pekerja migran gitu lah. Wow, kalau mau bahas ini memang very good banget lah. Memang sangat-sangat menarik kalau menurut saya pribadi. Ya, tentu ini sebagai motivasi kita semua lah. Buat teman-teman mungkin kalian lagi lagi bersiap-siap mau berangkat ke luar negeri sebagai migran. Nah, ini yang penting bro ya, saya ingin mengasih pandangan, pengalaman yang saya alami sebagai pekerja migran itu ya. Menurut saya pribadi sih ya, kita mau bekerja di manapun lah sebagai pekerja migran itu ya, menurut saya pribadi lah sama aja lah. Intinya di diri kita sendiri lah. Menurut saya pribadi ini lah ya. Terutama saya sekarang ini berada di Malaysia lah. Contoh lah, saya mau ngasih kalian contoh lah. Terutama kultur di Malaysia itu dengan di Indonesia itu ya sangat-sangat sama banget lah. Makanya di sini ya kalau menurut saya pribadi ya cepat banget kita beradaptasi gitulah sama sama orang-orang Malaysia maupun negara Malaysia gitulah. Kalau menurut saya pribadi ya cepat banget kita beradaptasi. Dari segi kultur bahasa pun kita nggak terlalu beda jauh lah. Ini faktor-faktor juga lah penyebab kita senang berada di Malaysia lah ya. Dan saya ingin juga bercerita dikit lah pengalaman saya semasa bekerja di Malaysia. Ya boleh lah dikatakan senang-senang. Ada pahit-pahitnya, ada manis-manisnya, ya kayak air mineral gitu lah. Enggak lah. Memang serius ini bro saya cerita pengalaman saya di sini lah ya. Intinya begini bro ya, kalau kita mau jadi pekerja migran itu tentu kerja kita itu nambah. Kenapa saya bilang nambah? Ya contohlah kalau kita di Indonesia mungkin masih kita di kampung halaman kita nggak mau kerja lebih. Tapi kalau kita di luar negeri itu dituntut untuk kerja lebih. Overtime, long time gitulah. Kita dituntut kalau bekerja di luar negeri itu ya kerja full, kerja lebih gitulah. Karena apa? Terutama ya kita sebagai pekerja migran itu agak diandelin dikit lah sama pihak perusahaan gitulah. Kalian mau kerja dimanapun lah di luar negeri ini, saya berani jamin pasti kalian akan kerja lebih. Saya sering lihat-lihat kok teman-teman yang jadi pekerja migran di manapun lah, di negara manapun. Dia juga bercerita juga lah. Kalau kita sebagai pekerja migran itu agak diandalkan dikit lah. Pasti kita dikasih kerja lebih gitulah. Ya wajar lah. Terutama kita juga kesini kan mau nyari duit kan. Betul nggak? Tujuan kita di sini itu merantau, mau jadi migran itu kan mau cari duit. Mau cari cuan tebal dikit lah kan. Ya kita harus kerja lebih gila lagi lah. Kalau menurut saya pribadi lebih gila lagi lah. Tapi kalian harus kuat-kuat mental ya. Harus kuat-kuat mental, fisik. Ini yang penting bro ini. Kalian harus kuat mental, fisik gitulah kalau mau jadi pekerja migran di luar negeri. Kalian harus kuat fisik. Jangan sedikit-sedikit lemah gitu lah. Kalian jadi laki lemah banget lah. Kalau mau kerja itu kerja aja. Di luar negeri ini kita sebagai migran itu harus kerja lebih bro. Supaya target kita itu cepat dapat. Jangan berpikir kerja jadi migran itu enak ya. Capek. Saya ngomong apa adanya ini capek. Karena kita itu dituntut kerja lebih. Tadi saya berapa kali ngomong dituntut kerja lebih. Tentu setiap negara itu kan orang-orangnya itu beda-beda lah. Tapi kalau menurut saya pribadi lah, kalau kalian mau cepat beradaptasi ya kayak di Indonesia, ya Malaysia tujuan kalian. Karena Malaysia itu kebanyakan orang Indonesia di sini. Betul. Jadinya kita cepat beradaptasi gitu, cepat bergaul
Jadi kita itu nggak terlalu asing banget lah, bertahun-tahun kita jadi merasa orang asing gitu, enggak lah. Tapi kalau di Malaysia cukup 2-3 bulan aja kita udah apa namanya ya, udah merasa agak aman dikit lah. Karena apa ya, kultur kita pun nggak terlalu beda jauh lah. Orang-orang Indonesia di situ banyak banget, keturunan Indonesia jadi warga negara Malaysia di sini banyak banget. Pokoknya senang kalian kalau mau ke Malaysia. Tapi kan setiap orang itu kan beda-beda negara tujuannya lah. Setiap orang-orang itu kan beda negara tujuan. Tapi saya sendiri sangat berterima kasih juga lah bisa mencari nafkah di Malaysia ini ya. Udah lama banget bro lah. Ya alhamdulillah lah kita udah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan lah ya semasa bekerja di Malaysia inilah sebagai pekerja migran itu lah. Tentu terima kasih banget lah. Saya selalu memberi saran, memberi motivasi buat teman-teman yang ingin bekerja sebagai migran itu kerja yang rajin aja bro lah. Ada waktunya kita main, ada waktunya kita kerja cari duit. Ada waktunya kita ngabisin duit, ada waktunya kita nyari duit. Itu biar apa namanya ya? Biar sama gitulah. Jangan kita mau ngabisin duitnya aja tapi kita malas nyari duitnya, itu yang susah ngumpulin duit itu kan. Ini yang penting banget bro lah. Kita harus belajar mandiri. Banyak sekali perubahan yang kalian alami besok kalau kalian sebagai pekerja migran ya. Kalian akan merasa berubah total lah, berubah drastis kalau udah jadi pekerja migran. Betul bro, saya nggak bohong. Buktiin besok ya kata-kata saya ini. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua lah yang jadi pekerja migran Indonesia lah ya. Tentu jangan lupa kita balik ke Indonesia untuk membangun negara kita Indonesia tercinta lah ya. Oke lah, kalau mau 5-6 tahun kita udah merasa senang di negara orang, tapi ada waktunya kita balik untuk mengabdi pada negara kita tercinta Indonesia ya, untuk membangun. Atau kalian kalau balik merintis usaha karir dulu di Indonesia, bangun bisnis supaya mengurangi angka pengangguran gitulah kan ya. Minimal lah satu orang PMI itu kalau balik kampung itu bisa buka lapangan, bisa membukakan pekerjaan untuk 5-6 orang ya, lumayan lah kan. Kalau 1 juta orang itu yang balik pekerja migran Indonesia semuanya itu ya bikin usaha di sana, satu orang bisa narik 4 orang, itu kan udah berapa 4 juta orang, lumayan lah, bisa meringankan pikiran pemerintah kan ya enggak sih. Ini yang penting bro ya, kita jangan lupa sama negara kita tercinta Indonesia. Oke lah, boleh kita senang-senang di luar negeri, tapi jangan lupa Indonesia ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMI Indonesia.